Setelah kehilangan semua adikmu nanti, apa kau masih mau pertahankan karaktermu ini dalam hal kebenaran? Aku sendiri merasa malu pada diriku sendiri, Bima. Aku tidak akan lakukan itu. Berarti kau tidak boleh pertaruhkan dirimu sendiri dalam permainan ini, Kak. Kalau kau tetap bebas, maka nanti kau bisa membebaskan kami. Mainkan Raja Gandara. Coba Anda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada bagian yang dilingkari yang menurut saya itu sangat unik. Jika Anda jeli, Anda pasti dapat menemukan jawabannya. Ya, di gambar tersebut terlihat dari kelima para Pandawa, hanya Sahadewa yang tidak ikut tertawa. Peristiwa ini terjadi ketika tragedi Dyutsaba dan Wastraharan di Astinapura. Dalam permainan judi itu, tibalah saatnya Raja Yudhistira mempertaruhkan adiknya, yaitu Pangeran Bima. Setelah kehilangan Arjuna karena kekalahan Yudhistira dalam permainan dadu, Bima meminta Yudhistira untuk mempertaruhkan dirinya. Tetapi dengan syarat Yudhistira tidak akan mempertaruhkan dirinya sendiri dalam permainan dadu. Sehingga jika Yudhistira tetap bebas, dia akan bisa membebaskan semua saudaranya. Pernyataan Bima ini membuat Yudhistira, Arjuna dan Nakula tersenyum. Bima pun ikut tertawa. Setelah kehilangan semua adikmu nanti, apa kau masih mau pertahankan karaktermu ini dalam hal kebenaran? Aku sendiri merasa malu pada diriku sendiri, Bima. Aku tidak akan lakukan itu. Berarti kau tidak boleh pertaruhkan dirimu sendiri dalam permainan ini, Kak. Kalau kau tetap bebas, maka nanti kau bisa membebaskan kami. Mainkan Raja Gandara. Tapi seperti yang Anda lihat, satu-satunya Pandawa yang tidak tersenyum adalah Sahadewa, karena dia sudah mampu meramalkan bahwa tindakan tidak benar akan terjadi yang mengakibatkan tragedi luar biasa berbahaya, bahkan bisa menghancurkan dinasti Kuru. Meski dalam serial Mahabharata versi Star Plus ini, Sahadewa tidak terlalu diangkat ke permukaan jika dibandingkan dengan tokoh Pandawa lainnya. Tapi jika kita telah membaca kitab Mahabharata versi asli karya Maharsi Vyasa, tokoh Sahadewa berpengaruh besar terhadap alur cerita Mahabharata. Bahkan di Nusantara sendiri, dalam Ringgit Wayang Purwa, dalam upacara ruatan ada pertunjukan wayang yang bernama Sudamala, yang khusus mengangkat Sahadewa sebagai tokoh utama, di mana Sahadewalah yang mampu menghentikan kutukan yang menimpa Dewi Durga, sehingga bisa menjadi seorang dewi untuk dapat kembali ke kahyangan. Saya yakin Anda lebih tahu kisah ini. Sebagai putra Swin Kumara bersama dengan kakaknya Nakula, Sahadewa pun mewarisi kemampuan dan kehebatan ayahnya. Dalam versi original Mahabharata, ia dikenal karena kebijaksanaan, kecerdasan, dan keterampilannya dalam astrologi. Sahadewa juga digambarkan sebagai orang yang rendah hati, setia, dan berbakti kepada keluarganya. Ia sering dianggap sebagai personifikasi Dharma dan dihormati karenanya. Keahlian yang paling banyak dikenal bersama saudara kembarnya Nakula, Sahadewa menguasai ilmu peternakan, khususnya
mengurus kuda dan sapi. Yudhistira mengakui kehebatan Sahadewa, berpengetahuan seperti Brihaspati, guru para dewa, dan sebijak Sukracarya. Itu artinya bahwa Sahadewa memang memiliki kemampuan khusus. Sayangnya, dia telah berjanji kepada Krishna untuk tidak pernah menggunakan semua kemampuannya ini. Jika Sahadewa melanggar dan menggunakan semua kemampuannya, maka kepalanya akan pecah berkeping-keping. Itulah kenapa Sahadewa digambarkan sebagai seorang pendiam. Sebagai seorang ahli astrologi tingkat tinggi, Sahadewa menjadi seorang peramal yang hebat. Dia bisa dengan mudah melihat masa lalu dan meramal masa depan. Bahkan, dalam pertemuan rahasia, Sahadewa dan Krishna mengutarakan kepada Krishna bahwa dia bisa mencegah perang besar Bharatayuddha dengan cara mengasingkan para Pandawa dan Kurawa ke hutan. Selain itu, cara termudah mencegah Bharatayuddha adalah dengan cara menangkap dan memasukkan Krishna dan Sakuni ke dalam penjara. Tentu saja Krishna ingin membuktikan kemampuan Sahadewa untuk menangkap dirinya. Meski Krishna menghilang, dengan kemampuan ilahinya, Sahadewa dengan mudah mengetahui posisi dan menangkap Basudewa. Krishna mengakui kehebatan Sahadewa. Di sisi lain, dia meminta Sahadewa tidak pernah lagi menggunakan semua kekuatannya itu, dengan janji bahwa Krishna akan melindungi para Pandawa, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Kekuatan dan kemampuan Sahadewa untuk melihat masa depan juga menjadi kutukan baginya. Setiap hari, dia dibayang-bayangi akan pembantaian yang terjadi di Kurusetra, kematian Bhisma, Drona, semua anaknya dan seluruh keluarganya sudah menghantuinya sebelum perang Kurusetra itu terjadi. Sebagai kesatria yang ahli pedang, ketika perang Rajasuya guna mengokohkan Yudhistira dan Indraprastha sebagai kerajaan mandiri yang berdaulat, Sahadewa dikirim ke selatan kerajaan Indraprastha. Di sana, dia menaklukkan banyak kerajaan, seperti kerajaan Kiskindha yang dipimpin Raja Kramainda dan Dwiwida. Kerajaan ini dikalahkan Sahadewa dalam perang yang berlangsung 7 hari. Kerajaan Mahesmati juga ditaklukkan oleh Sahadewa pada perang Rajasuya yang pada saat itu diperintah oleh Raja Nila. Sahadewa juga menaklukkan kerajaan Alengka yang saat itu dipimpin oleh Raja Wibisana, adik dari Rahwana, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan sehingga mengakui kedaulatan Indraprastha, seperti Nawarastra di bawah Raja Kuntiboja, Raja Jamwaka di tepi sungai Carmanwati, suku Mlecha yang tinggal di pesisir laut, suku Nisada, kota Sanjayanti, negara-negara Pasanda, Kalinga, Seka dan Yawana, kerajaan Paurawa, dan masih banyak lagi. Anda bisa mendapat cerita lengkap perjalanan Sahadewa ini dalam cerita original Mahabharata. Sedangkan dalam perang Mahabharata di Kurusetra, kehebatan Sahadewa masih tetap berlanjut. Ini adalah perjalanan Sahadewa pada perang di Kurusetra. Pada hari pertama perang mengalahkan Dursasana, tetapi dia menyelamatkan nyawanya agar Bima dapat memenuhi sumpahnya. Pada hari ke-11 mengalahkan Prabu Salya dengan menghancurkan kereta pamannya itu. Pada hari ke-13 dia maju ke dalam formasi Cakrabyuha milik Guru Drona, tetapi dia berhasil dipukul mundur oleh Jayadrata. Pada hari ke-14, Sahadewa mengalahkan Sakuni
dan putranya Uluka. Pada hari ke-15, Sahadewa dikalahkan oleh Duryodhana, tetapi beruntung Sahadewa diselamatkan oleh Cekitana. Pada hari ke-16 dan ke-17, dia memberikan perlawanan sengit kepada Karna. Namun dengan mudah Karna bisa mengalahkan Sahadewa. Tetapi Karna tidak membunuh Sahadewa karena sumpahnya. Pada hari ke-18 perang, ia membunuh 3 putra Karna, yaitu Susena, Citrasena, dan Satyasena. Setelah perang berakhir dan Yudhistira diangkat sebagai raja tertinggi di tanah Bharatawarsha, kemudian Sahadewa diangkat menjadi raja di kerajaan Madra oleh Yudhistira. Tentunya masih banyak kisah menarik lainnya tentang Sahadewa. Kisah hidup keluarga kecilnya dengan anaknya yang bernama Suhotra, yang terlahir dari istri Sahadewa yang bernama Wijaya, bahkan kisah kematiannya dalam pendakiannya di Gunung Himalaya bersama saudara dan istrinya Drupadi menyimpan kisah yang sangat menarik.